Setiap pohon durian yang kita tanam punya kisahnya sendiri. Kita jaga dari kecil demi buahnya kelak. Tapi hari ini, ia menangis, kanker batang menggerogoti dari dalam, sampai getahnya menetes seperti air mata. Orang bilang ditebang saja, tapi bagiku selama masih ada harapan, satu nyawa pun wajib untuk kita selamatkan. Tahap awal, lakukan bedah operasi, kemudian oleskan obat untuk mengobati kanker batangnya, supaya pohon duriannya bisa sembuh total dan bisa menjalani kelangsungan hidupnya. Kemudian lakukan juga pengocoran obat pada bagian media tanamnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pohon durian yang sudah berhasil kita lakukan pengobatan, namun masih terlihat jelas bekas bedah operasi yang dulu kita lakukan. Jadi tahap awal yang kita lakukan, lakukan penyayatan atau bedah seperti ini dengan menggunakan pahat. Jadi gunakanlah pahat yang tajam. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir serta yang sudah menonton, sudah ikut meramaikan video ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Jadi buat teman-teman jangan lupa dukungannya, yaitu dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Nah, ini teman-teman, salah satu contoh deteksi awal pohon durian yang sudah terjangkit dan sudah terinfeksi kanker batang. Jadi pohon duriannya mengeluarkan air dan tampak lembab di bagian permukaan kulitnya. Seperti itu. Jadi semakin dini kita melakukan pengobatan atau kita menemukan penyakit pohon duriannya, maka peluang untuk sembuh pohon duriannya akan semakin besar. Karena kalau penyakit kanker batang seperti ini sudah menggerogoti keliling pada bagian batang pohon duriannya, sudah tentu pohon duriannya tidak akan bisa diselamatkan. Jadi kalau masih terkena di beberapa sisi seperti ini, jadi belum keliling,
itu masih bisa kita lakukan pencegahan dan pengobatan. Jadi buat teman-teman, rajin-rajinlah melakukan pengecekan pada setiap batang pohon duriannya. Jadi buat teman-teman, barangkali yang belum tahu kenapa pohon durian bisa terkena penyakit seperti ini, itu tiada lain penyebabnya adalah jamur. Dan itu terjadi biasanya di saat musim penghujan. Nah, apabila tanaman durian kita kondisinya sudah seperti ini, tanamannya akan mengeluarkan senyawa kimia dengan aroma yang dapat mendatangkan hama-hama membahayakan untuk tanaman durian kita. Nah, baik teman-teman, jadi inilah obat yang saya gunakan untuk mengobati kanker batang. Saya menggunakan obat insektisida dan fungisida yang berjenis sistemik dan juga kontak. Jadi semuanya saya aplikasikan supaya bisa lebih maksimal. Jadi yang saya tuangkan ini, yang botolnya kuning ini adalah insektisida regen berjenis sistemik. Tuangkan secukupnya saja. Jadi untuk pengobatan sistem oles pada batang seperti ini, untuk dosis pemberian obatnya itu berikanlah lebih banyak supaya lebih bagus. Nah, ini yang saya tuangkan ini adalah fungisida berjenis sistemik. Ini adalah Amistrastop. Kemudian yang ini sama berjenis sistemik. Ini adalah fungisida dari Nara. Jadi mereknya Nara. Nah, kalau yang ini adalah insektisida berjenis kontak. Ini adalah sidametrin. Nah, kemudian untuk ini adalah fungisida berjenis kontak, yaitu antrakol.
Jadi usahakan tambahkan lebih banyak supaya bisa membuat adonan berbentuk pasta, tidak terlalu encer, supaya gampang kita mengoleskan pada permukaan yang kita obati. Nah, ini sudah saya tampilkan di awal. Ini adalah pohon durian yang sudah berhasil dilakukan pengobatan. Nah, ini bekas sayatan atau bedah yang kita lakukan dulunya ketika terkena kanker batang, dan ini sudah sembuh total dan kulitnya sudah menutupi kayu yang dulunya masih terlihat ketika kita melakukan pembedahan. Nah, lakukan seperti ini teman-teman. Jadi dioles seperti itu saja dengan menggunakan obat yang saya tampilkan. Jadi pengobatan seperti ini tidak cukup dilakukan sekali teman-teman. Jadi minimal lakukan 2 kali. Setelah kita melakukan pengobatan awal seperti ini, itu dilanjutkan lagi pengobatannya sekitar 1 bulan yang akan datang dengan obat yang sama. Jadi jika kondisinya baru seperti ini, artinya kanker batangnya belum menggerogoti keliling pohon duriannya, itu masih bisa disembuhkan teman-teman, masih aman kalau kita sudah melakukan pengobatan seperti ini. Jadi bisa dipastikan kalau kita sudah mengobati seperti ini, 95% pasti sembuh teman-teman. Kemudian lakukan juga pengolesan pada bagian yang tidak terkena penyakit kanker batang. Kalau obatnya memadai, itu bisa dilakukan pengolesan secara menyeluruh di bagian bawah batang pohon duriannya. Jadi kita sekaligus melakukan pencegahan, antisipasi. Nah, kalau yang ini kanker batangnya memang agak sulit kita proses karena posisinya sangat di bawah sekali. Jadi kita melakukan penggalian pada media tanamnya seperti itu.
Nah, ini adalah obat yang sama yang saya gunakan. Namun di sini saya menggunakan media air lebih banyak karena proses pengobatannya dengan cara dikocokkan. Jadi dilarutkan pada media air seperti ini, kemudian kita kocorkan pada media tanamnya supaya akar duriannya yang terkena kanker batang atau jamur itu bisa diatasi dengan obat ini. Nah, untuk di media tanamnya saya juga menambahkan insektisida berjenis sistemik seperti ini. Ini adalah insektisida Puradan. Nah, lubang-lubang itu adalah bekas hama yang menggerogoti akar durian kita. Nah, kemudian setelah kita melakukan penaburan Puradan, baru kita tuangkan insektisida dan juga fungisida yang sudah kita larutkan pada media air. Larutkan secukupnya. Baik teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah caranya untuk mengobati kanker batang. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat. Jadi buat para sahabat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Dan akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.